Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidin Anjar Firdaus dengan NIM-nya 112 115 37, kelas K220 MR. Di sini saya akan menjelaskan tentang merencanakan sistem e-bisnis. Kita langsung. Ya, sistem dalam e-bisnis sangat bergantung dan dipengaruhi dengan kebutuhan dan model bisnis yang dilakukan. Artinya kebutuhan sistem akan berbeda antara satu model bisnis dengan model bisnis lainnya. Apapun penggunaan teknologi dalam e-bisnis bertujuan untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan memungkinkan mengembangkan bisnis dengan cara yang baru. Kemudian kedua itu mengubah sudut pandang kompetitif dan saluran distribusi. Kemudian yang ketiga itu memperluas jangkauan pasar. Kemudian keempat, meningkatkan kecepatan bisnis, menyederhanakan interaksi, meningkatkan harapan pelanggan. Ya, syarat baru pada e-bisnis untuk lingkup bisnis bertitik pada fleksibel, responsif, cepat, berfokus pada pelanggan, insentif, dan inovatif. Kemudian persyaratan baru pada e-bisnis juga dititikkan pada sistem yang mudah digunakan, integritas, handal, kokoh, dan fleksibel. Kemudian ada perencanaan keberhasilan e-bisnis. Perencanaan keberhasilan e-bisnis dapat menggunakan metodologi overview. Adapun tahap-tahapnya seperti develop, mengembangkan promosi, nilai, serta nilai pengirim dan proposisi. Kemudian ada begin, mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksklusif dan sponsor bisnis. Kemudian ada diagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. Kemudian ada define, tentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi, tentukan prioritas. Kemudian ada determine, menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, dan ada sistem informasi, proses, dan organisasi. Kemudian desain tampil dan nuansa diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai dari promosi, dan identifikasi, navigasi, dan layar desain. Kemudian ada deliver, mengembangkan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. Kemudian ada diskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisis. Kemudian ada selanjutnya infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur, hardware dan software, konten dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan dan pelanggan dan mitra keseluruhan. Kemudian ada proses e-bisnis. Proses e-bisnis harus kerja dari seperangkat aktivitas dan bahan baku informasi dan pengetahuan. Kemudian sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengoptimaliskan banyak tahap pada proses bisnis
yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit klien dan memperoleh tagihan atau mengatur pesan pengirim barang. Kemudian ada kebijakan publik. Kebijakan publik dalam e-bisnis menyangkut regulasi yang mengatur jalannya e-bisnis agar dapat sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara. Kebijakan publik seperti bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi, yaitu tanda tangan dan saksi-saksi. Selain beberapa di atas, aspek legalitas juga harus diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam proses e-bisnis yang dijalankan. Antara lain itu perangkat hukum yang jelas, yaitu legalitas dan dokumen perusahaan, HKI dan pajak. Kemudian transparansi dalam pelayanan. Kemudian pertukaran dan memproses data bisnis secara elektronik, yaitu keamanan pertukaran data dan kekuatan pembuktian data elektronik serta penyelesaian sengketa. Kemudian ada produk hukum e-bisnis, regulasi dan kebijakan yang diatur pemerintah Indonesia terkait e-bisnis dapat dilihat pada halaman Kominfo ya. Untuk merencanakan e-bisnis, hal itu perlu ada perencanaan. Hal ini terkait dengan strategi tools yang dipakai, yaitu seperti membeli software e-bisnis siap pakai. Kemudian ada membuat sendiri dengan divisi IT. Kemudian ada pembelian komponen atau modul yang mengintegrasikan modul-modul yang ada dan dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian ada tools alternatif. Kemudian jika organisasi memutuskan untuk membuat sendiri sistem informasi e-bisnis dengan divisi IT-nya, maka perlu dilakukan melihat seperti tentukan ide dan produk, kemudian lakukan research, kemudian pengumpulan konten, kemudian pembelian nama domain, kemudian membeli server, hosting, dan kemudian ada web design dan programming, kemudian ada promosikan website yang Anda punya. Kemudian ada kemudian kumpulan, tentukan ide produk Anda seperti membuat daftar hal apa saja yang Anda sukai. Kemudian riset pasar, kapan dimulai, modal dan kemungkinan hasil yang didapat. Kemudian ada kumpulan konten, buatlah konten yang asli atau original dan yang menarik. Membuat konten bermanfaat dan kaya akan informasi. Kemudian pembelian domain, pilih nama yang sesuai, yang mudah diingat oleh pelanggan. Kemudian beli atau tentukan server hosting. Sebelum mempertimbangkan membeli hosting seperti space, kemudian web server, kemudian ada hosting manager, terus lokasi server, dan terakhir itu jumlah domain. Kemudian ada web design dan programming buat lokal user flow. Kemudian informasi penting bisnis Anda, informasi kontak navigasi yang mudah, hosting yang baik. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.